Hello everyone, my name is Tasya Jumati. I'm a student at the University of Pancasakti Bekasi with an English education study program. On this session, I will answer and explaining the exercise for the final semester exam assignments from the basic grammar course with the lecturer Miss Iswandini Agustin MPD. Page 53, exercise 10, number 7 till 10. Number 7. Number 7, clue-nya adalah do. Di sini kita disuruh untuk menentukan verb singular dan plural. Anna seldom bla 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 her homework. Nah, karena di sini Anna seldom adalah bentuk singular atau subjek singular, maka kita akan menggunakan verb does. Itu jadi jawabannya adalah Anna seldom does her homework. Selanjutnya nomor 8 masih sama dengan nomor 7, yaitu clue-nya adalah do. Nah, soalnya adalah we bla 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 exercise in class every day. Nah, di sini kita lihat, karena kalau di nomor 7 ada nama orang alias tunggal, di sini kita menggunakan we. Di nomor 8 yaitu berarti kita, kami, yaitu jamak. Berarti kita menggunakan verb plural yaitu do. Jadi we do exercise in class every day. Nomor 9 selanjutnya adalah berbeda dengan clue yang di nomor 7 dan 8. Di sini menggunakan go. Go-nya ada 2. Nah, ternyata kita akan menjawab, menentukan 2 kalimat. Nah, soalnya di kalimat pertama adalah Roberto bla 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 downtown every weekend. Pada kalimat kedua, he and his wife bla 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 shopping. Nah, karena di kalimat pertama ini adalah nama orang atau Roberto atau sendiri, maka bentuknya singular subject. Jadi kita akan menggunakan verb singular juga, yaitu goes. Roberto goes downtown every weekend. He and his wife go shopping. Karena he and his wife adalah plural, maka kita menggunakan verb plural yaitu go. Selanjutnya nomor 10. Nah, di nomor 10 ini clue-nya adalah have. Jadi soalnya pertanyaannya Jessica bla 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 a snack every night around 10. Jadi Jessica di sini adalah verb singular, subjek singular karena tunggal sendiri. Jadi kita menggunakan verb singular yaitu has. Pasangannya adalah has. Jadi Jessica has a snack every night around 10. Selanjutnya page 57, exercise 14, number 8 till 12. Nah, nomor 8 di sini clue-nya adalah live not. Nah, pada page yang ini, exercise 14 ini, kita disuruh membuat kalimat negatif. Jadi kita di sini soalnya clue-nya adalah live not. Soalnya butterflies bla 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 long life. Butterflies bla 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 long. Nah, karena di sini ada clue-nya live not, kita lihat butterflies-nya ada penambahan is, yaitu yang berarti dia dari tunggal berubah jamak atau singular ke plural. Berarti kita di sini menggunakan verb plural yaitu
Karena di sini kalimat negatif, maka do ditambah not. Jadi butterflies don't live long. Nomor 9, cluenya adalah have not. Have not a butterfly bla 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 a long life. Nah, kalau yang tadi di atas butterfly-nya ditambah is, maka di bawah nomor 9 ini hanya butterfly saja, berarti sifatnya singular subject. Maka kita juga menggunakan verb singular, yaitu does. Karena kalimat negatif, maka ditambah not, yaitu doesn't have a long life. Nah, jadi a butterfly doesn't have a long life. Selanjutnya ada nomor 10. Berbeda dengan yang di atas, di nomor 10 dan 11 agak mirip. Nomor 10 kita disuruh menggunakan to be. Jadi di sini masih subjek singular. Karena subjek singular, to be-nya adalah is, maka kita menggunakan is not. Jadi a butterfly is not large. Karena bersifat singular, jadi pasangannya adalah is, to be is. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11 di sini masih soal yang sama, yaitu pronounnya adalah butterflies. Butterfly, tapi ada penambahan is, jadi jamak. Kalau tadi singular, maka di sini adalah plural karena ada penambahan is. Maka to be-nya adalah are. Jadi jawabannya adalah butterflies are not large. Selanjutnya adalah nomor 12, masih dengan kalimat negatif, yaitu have. Cluenya adalah have not. Jadi we bla 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 class every day. Nah, di sini karena we adalah bentuk dari plural, maka kita memakai verb plural, yaitu do ditambah not. Jadi we don't have class every day. Oke. Karena berbentuk jamak, jadi we don't have class every day. Selanjutnya page 61, exercise 14, number 8 till 12. Kalau di sini berbeda dengan halaman 53 dan 57, yaitu positif, kalimat positif dan kalimat negatif, maka di sini kita disuruh untuk membuat kalimat tanya. Nah, nomor 8. Di nomor 8 sudah ada jawabannya, yaitu kita lihat jawabannya. Sue has called. Karena cluenya di sini Sue has called, maka Sue adalah bentuk singular, subjek singular. Jadi karena Sue adalah singular, maka pertanyaannya, verbnya kita pakai verb singular, yaitu does Sue have called. Karena jawabannya sudah ada has, maka kita kembali ke have, yaitu does Sue have a cold. Jadi jawabannya yes, she does. Karena Sue adalah girl atau perempuan, jadi she. Yes, she does.
nomor 9, yaitu jawabannya di sini adalah the teacher comes to class every day. The teacher comes to class every day. Karena the teacher di sini, the teacher adalah subjek singular atau bentuk tunggal, maka kita juga menggunakan verb singular, yaitu menjadi verb singular jadi does. Jadi pertanyaannya, jadi does the teacher come to class every day? Maka jawabannya di sini kita bisa menggunakan she atau he, karena teacher tidak ditentukan gurunya, tidak ditentukan jenis kelaminnya, maka kita bebas memilih, yaitu yes she does atau yes he does. Selanjutnya adalah nomor 10, yaitu clue-nya atau jawabannya adalah Jim and Sue don't do their homework every day. Karena Jim and Sue adalah 2 orang, maka bentuknya atau subjeknya adalah jamak atau plural. Maka di sini kita menggunakan verb plural, yaitu do. Jadi pertanyaannya adalah, do Jim and Sue do their homework every day? Maka jawabannya di sini no, they don't. Karena kenapa pakai they? Karena Jim and Sue yaitu mereka. Maka kita menggunakan they, bentuk jamak yaitu they. Selanjutnya nomor 11 ada it rains a lot in April. Karena di sini kita menggunakan verb singular, karena it adalah bentuk atau subjek singular atau kata ganti dari keadaan hujan ini ya. Maka pertanyaannya adalah, does it rain a lot in April? Karena di sini adalah positif, bukan negatif. Positif, nomor 11 ini adalah positif, maka kita jawabannya ya adalah yes it does. Nah, selanjutnya adalah nomor 12. Clue-nya atau jawabannya yaitu my parents live in Baghdad. My parents live in Baghdad. Maka kita harus perhatikan bahwa parentnya ditambahkan s, yang berarti lebih dari 1 atau bentuk plural, subjek plural. Maka kita harus menggunakan verb plural yaitu do. Maka pertanyaannya, do your parents live in Baghdad? Karena positif, kalimat positif, jadi jawabannya yes they do. Maybe that's from me, and I say thank you.